memancing ikan di tepi pantai, dapatnya ikan kerapu. Sebelum saya mulai, izinkan saya ucap salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil kiram yang saya hormati, Ibu Zumratul Khairiyah selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu retorika beserta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berjumpa secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya, Vina Karamatul Aulia, dengan NIM 362074, akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema pentingnya menuntut ilmu. Pada dasarnya, manusia dilahirkan dalam keadaan bersih dan hatinya kosong, kecuali mereka yang dikehendaki Allah yang dimiliki kelebihan, seperti Nabi Isa alaihissalam. Untuk itu, Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mencari ilmu. Sebagai apa? Sebagai pegangan mereka untuk menjalani hidup. Seperti dalam Quran, surah Al-Alaq ayat 1, yang diperintahkan dulu untuk membaca, bukan diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakannya. Ayat tersebut memang tidak jelas memerintahkan untuk belajar. Namun di sini terdapat kata tersirat, yaitu bacalah. Karena pada dasarnya membaca merupakan hal yang paling dasar dalam belajar. Segala ilmu pun harus diawali dengan membaca. Hadirin rahimakumullah. Sebelumnya, saya mau bertanya dulu, apa sih ilmu itu? Ilmu berasal dari bahasa Arab, alima ya'limu ilman, yang artinya mengerti sesuatu. Jika didefinisikan, ilmu adalah suatu bentuk usaha untuk menyelidiki, untuk menemukan, dan untuk meningkatkan pengetahuan kita kepada manusia pada alam di dunia ini. Setiap muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu, seperti hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim", yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh individu muslim. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa menuntut ilmu itu laki-laki ataupun perempuan diwajibkan, dan Islam juga menjelaskan bahwa tidak mendiskriminasi antara laki-laki ataupun perempuan dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu hukumnya adalah fardu. Segala sesuatu ya harus didasarkan dengan ilmu. Ilmu tidak semata-mata dipentingkan untuk akhirat saja, namun urusan dunia pun juga harus dipikirkan. Seperti sebuah riwayat yang pernah dijelaskan, manusia dianjurkan untuk mengejar-ngejar akhirat seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan kejarlah akhiratmu seolah-olah kamu akan kembali kepadanya esok hari. Sudah seharusnya manusia bertahan hidup harus diimbangi dengan ilmu. Karena apa? Seseorang yang tidak memiliki ilmu, dia akan menjadi bodoh dan tidak memiliki nilai apa-apa di dalam kehidupannya. Contoh ilmu dunia seperti apa saja sih? Yang pertama, ilmu kesehatan. Yang kedua, ada ilmu bumi.
Yang ketiga ada ilmu hukum, dan yang terakhir ada ilmu kesehatan. Dan masih banyak lagi yang harus dimiliki manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang luas. Dahulu kala Nabiullah Sulaiman pernah ditanya oleh Allah dan diberi 3 tawaran. Hai Sulaiman, kata Allah, kamu akan memilih yang mana antara harta, kekuasaan, ataupun ilmu? Yang dipilih oleh Nabi Sulaiman yaitu ilmu. Mengapa Nabi Sulaiman tidak memilih harta ataupun kekuasaan? Karena dengan ilmulah beliau mendapatkan kekuasaan dan kemewahan. Rumahnya megah, perabotannya mewah-mewah, sampai mendapatkan istri cantik nan solehah. Masya Allah. Kisah tadi menggambarkan betapa pentingnya untuk mencari ilmu. Jika kita hidup tanpa didampingi ilmu, kita akan menjadi orang yang sesat. Kita akan menjadi orang yang jahat, orang yang melarat, bahkan sampai masuk ke liang lahat. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan ilmu pula kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Dahulu kala Nabiullah Sulaiman pernah diberi 3 tawaran oleh Allah. Hai Sulaiman, kata Allah, kamu akan memilih yang mana antara harta, kekuasaan, ataupun ilmu? Namun yang dipilih beliau adalah ilmu. Mengapa Nabi Sulaiman tidak memilih antara harta ataupun kekuasaan? Ada yang tahu tidak? Karena dengan ilmulah Nabi Sulaiman mendapatkan kebahagiaan. Kerajaannya megah, perabotannya mewah-mewah, sampai mendapatkan istri cantik nan solehah. Masya Allah. Dahulu kala Nabiullah Sulaiman pernah diberi 3 tawaran oleh Allah. Hai Sulaiman, kata Allah, kamu akan memilih yang mana antara harta, kekuasaan, ataupun ilmu? Namun yang dipilih beliau adalah ilmu. Mengapa Nabi Sulaiman tidak memilih antara harta ataupun kekuasaan? Ada yang tahu tidak? Karena dengan ilmulah Nabi Sulaiman mendapatkan kebahagiaan. Kerajaannya megah, perabotannya mewah-mewah, sampai mendapatkan istri cantik nan solehah. Masya Allah. Dahulu kala Nabiullah Sulaiman pernah diberi 3 tawaran oleh Allah. Hai Sulaiman, kata Allah, kamu akan memilih yang mana antara harta, kekuasaan, ataupun ilmu? Namun yang dipilih beliau adalah ilmu. Mengapa Nabi Sulaiman tidak memilih antara harta ataupun kekuasaan? Ada yang tahu tidak? Karena dengan ilmulah Nabi Sulaiman mendapatkan kebahagiaan. Kerajaannya megah, perabotannya mewah-mewah,
sampai mendapatkan istri cantik nan solehah. Masya Allah. Kisah tadi menggambarkan betapa pentingnya untuk mencari ilmu. Jika kita hidup tanpa didampingi ilmu, kita akan menjadi orang yang sesat. Kita akan menjadi orang yang jahat, orang yang melarat, bahkan sampai masuk ke liang lahat. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan ilmu pula kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, ya harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Luar biasa bukan? Betapa mulianya bersama orang-orang yang mencari ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang saya mau bertanya, siapa yang ingin sukses, yang ingin kaya raya, dan yang ingin masuk surga? Pasti semuanya ingin, bukan? Caranya cuma satu. Apa? Semangat dalam menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun kalian berada. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada orang-orang yang mencari ilmu untuk ditinggikan derajatnya. Seperti Quran dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang yang beriman dan akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah syair yang cukup dikenal para kalangan masyarakat tentang menuntut ilmu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Dari syair tersebut menjelaskan bahwa belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Maksudnya apa? Ketika kita mengukir di atas batu, walaupun sulit, namun pasti berbekas dan ukirannya tidak akan hilang. Dan belajar di waktu kecil memanglah sulit, namun untuk anak kecil yang dimasukkan ilmu pengetahuan, pasti mereka akan ingat sampai akhir hayatnya. Sedangkan belajar di waktu dewasa
bagai mengukir di atas air. Maksudnya apa? Ketika kita mengukir di atas air sangatlah mudah, namun tidak ada bekasnya dan akan hilang. Dan juga jika kita belajar di waktu dewasa untuk menghafal, untuk menerima ilmu pengetahuan sangatlah mudah, namun juga sering lupa dan hafalannya pun akan menghilang. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu sejak kapan kita diperintahkan untuk menuntut ilmu? Dalam agama Islam diajarkan seseorang yang menuntut ilmu dimulai dari bayi sampai ke liang lahat. Seperti hadis yang berbunyi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Sebenarnya menuntut ilmu itu sangatlah mudah. Banyak sekali jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan cara apa? Bisa melalui video-video konten dakwah yang ada di sosial media seperti TikTok ataupun Instagram dan YouTube. Selain itu, bisa juga dengan membaca buku-buku dan juga melalui pengetahuan seperti di madrasah-madrasah ataupun sekolah. Dan masih banyak lagi cara mendapatkan ilmu serta pengetahuan yang sangat luas. Menuntut ilmu bukan sekedar urusan dunia saja, namun akhirat juga harus dipikirkan, yaitu dengan ilmu, mencari ilmu syar'i, dan itu merupakan jalan menuju untuk ke surga. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan menuju ke surga. Masya Allah. Menuntut ilmu bukan sekedar urusan dunia saja, namun akhirat juga harus difikirkan, karena itu merupakan jalan menuju ke surga. Karena kita yakin, kita sebagai orang Islam, tujuan hidup kita semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dengan melakukan amal soleh, dengan melakukan iman yang kuat, harus diimbangi dengan ilmu, karena ilmu tanpa amal juga tidak ada gunanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjelaskan kepada kita, barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan menuntunkan mereka ke jalan surganya Allah. Seperti hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan menuju ke surga. Masya Allah. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa jika kita menuntut ilmu, Allah akan mempermudah jalan kita ke surga. Ilmu agama pun harus dinomorsatukan, karena jika kita tidak memiliki ilmu agama, kita akan dibodohi oleh orang. Dibawa ke sana mau, dibawa ke sini mau, yang akhirnya kita tidak memiliki pegangan dan prinsip hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis tadi menjelaskan bahwa jika kita menuntut ilmu, Allah akan mempermudah jalan kita ke surga. Yang paling penting adalah tentang ilmu agama. Kita harus paham tentang ilmu agama. Karena apa? Jika kita tidak paham tentang ilmu agama, kita akan dibodohi orang, kita akan dibohongi orang, kita akan dibawa ke sana mau, dibawa ke sini pun juga mau, yang akhirnya kita akan tersesat sendiri di jalan yang tidak benar karena tidak memiliki prinsip dan pegangan hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sebagai orang Islam, kita harus benar-benar paham tentang ilmu agama, belajar dengan sungguh-sungguh, memahami agama dengan dalil dan dengan
hadis yang benar. Karena apa? Jika kita memahami hadis dan dalil Al-Quran yang benar, kita akan memiliki prinsip dan tujuan hidup yang jelas. Pada dasarnya, agama Islam itu sangatlah mudah. Tidak ada yang sulit. Bahkan Allah pun tidak menyulitkan kita dalam urusan menuntut ilmu di beragama. Seperti hadis yang berbunyi, Inat dinu yusrun, rawahul Bukhari, yang artinya agama Islam itu sangatlah mudah. Tinggal kita meluangkan waktu saja, memantapkan niat untuk belajar agama ini, agar kita bisa memahami agama kita dan mengamalkannya dengan cara ikhlas dan ittiba, agar kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah sebagai orang mukmin dan mukminat. Supaya proses kita dalam menuntut ilmu bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan mampu mengantarkan kita menuju jalan yang sukses sampai dunia dan akhirat, kita harus menerapkan adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu ada 3. Yang pertama, meluruskan niat. Segala sesuatu apapun, yang pasti niat dulu kan yang harus dilakukan. Sebagai orang yang berthalabul ilmi, kita harus niat yang didasarkan untuk mencari ilmu dan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memerangi kebodohan, untuk melaksanakan perintah Allah, dan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, hormat dan santun kepada guru. Guru adalah seseorang yang paling mulia, yang sudah memberikan kita ilmu, yang sudah memberikan kita nasihat. Dengan cara seperti apa kita memberikan rasa hormat kita dan rasa sopan santun kita kepada guru? Yaitu dengan cara merendahkan diri kita sebagai orang yang berthalabul ilmi. Yang ketiga, mengawali dan mengakhiri dengan berdoa. Untuk mengawali proses pembelajaran yang kita lakukan yaitu berdoa dulu untuk dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal sebelumnya kita membaca hamdalah, dan setelahnya kita membaca alhamdulillah, agar senantiasa ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Banyak sekali hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil dari berthalabul ilmi. Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir tanpa tiada henti. Seseorang yang mencari ilmu pasti banyak sekali halang rintang. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan. Balasan seperti apa? Allah akan menjanjikan akan diberikan pahala yang mengalir terus-menerus sampai akhir hayatnya seseorang itu hidup. Yang kedua, tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia dan seisinya akan dimurkai oleh Allah kecuali orang-orang yang memanfaatkannya untuk apa? Untuk zikrullah, untuk berzikir kepada Allah, yaitu dengan para ulama dan para orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Dan yang ketiga, bagi orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, mereka akan memiliki sikap yang rendah hati, yaitu sikap tawadu. Hadirin yang dirahmati Allah, ilmu adalah segala sesuatu yang penting di dalam kehidupan. Ilmu adalah laksana pelita cahaya menerangi kita di dalam kegelapan. Dalam melakukan segala sesuatu supaya mendapatkan hasil yang terbaik, diperlukan ilmu, yakni ilmu pengetahuan yang menjadikan seseorang mengetahui segala hal dan kualitas hasil yang terbaik. Sebagai contoh, seorang pedagang, ia
harus memiliki cara, yaitu dengan menuntut ilmu, dengan cara bagaimana agar hasil dagangannya itu bisa laris. Dan juga sebagai seseorang, kita akan melihat kualitas ibadah orang lain dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Karena jika kita mengetahui syarat-syarat ataupun syarat wajib, rukun sholat, kita akan mengetahui kualitas ibadah seseorang itu baik atau tidak. Untuk itu, kewajiban kita terutama pada para generasi muda, yaitu mencetak pola pikir. Pola pikir seperti apa? Pola pikir yang memiliki pengetahuan yang luas di tengah arus globalisasi, zaman modern, dan teknologi yang semakin canggih. Sudah seharusnya sebagai generasi muda, kita harus memiliki semangat belajar yang tinggi untuk meraih cita-cita di masa depan. Dan juga sebagai generasi muda yang suka berkarya, kita harus memiliki pola pikir yang positif. Karena apa? Untuk memajukan bangsa kita. Karena masa depan bangsa kita adalah masa depan kita nanti. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, alangkah lebih baiknya kita bersalawat terlebih dahulu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang tertata ataupun ada tutur yang kurang teratur. Umdur maqala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang berkata. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لو من في المحاب علي أولاكم أنتم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم إيدي من أنا من
من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما